Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendekatan prediktif dan positif dalam akuntansi. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari Dava Hanif Hassani dengan NIM akhir 346, Silvana Prestasi Dauruk dengan NIM 355, Muhammad Syafrul Muzaki dengan NIM 356, Desi Novitasari dengan NIM 366, dan Yohana Jennifer dengan NIM 407. Untuk materinya akan dijelaskan oleh anggota kelompok 1. Kepada anggota kelompok 1 saya persilakan. Oke, baik. Jadi untuk prediksi peristiwa ekonomi, ini pendekatan prediksi dalam teori akuntansi khususnya ini berfokus pada kemampuan informasi akuntansi untuk memprediksi peristiwa ekonomi di masa depan. Pendekatan ini menekankan bahwa laporan keuangan seharusnya menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna untuk membuat keputusan ekonomi. Dan menurut Behavior 1998, pendekatan prediktif berkonsentrasi pada nilai prediktif dari informasi akuntansi, terutama dalam memprediksi arus kas masa depan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Informasi akuntansi dianggap berguna jika dapat membantu investor dan kreditur dalam membuat prediksi tentang hasil di masa depan. Dan pendekatan prediktif ini memiliki karakteristik utama. Yang pertama ada berfokus pada kemampuan informasi akuntansi untuk memprediksi nilai masa depan. Yang kedua, mengevaluasi alternatif metode akuntansi berdasarkan kemampuan prediktifnya. Dan yang ketiga, menggunakan modal keputusan untuk mengevaluasi kegunaan informasi akuntansi. Oke, jadi selanjutnya ada kaitannya antara pendekatan prediktif, positif, perataan laba, dan manajemen laba dalam memprediksi peristiwa ekonomi. Di sini terdapat keempat konsep yang saling berkaitan dalam konteks prediksi peristiwa ekonomi. Yang pertama ada pendekatan prediktif. Ini memberikan kerangka untuk menilai kegunaan informasi akuntansi dalam memprediksi masa depan ekonomi. Yang kedua ada teori positif akuntansi. Jadi ini untuk membantu memahami motif dan perilaku di balik pilihan kebijakan akuntansi. Yang penting untuk menilai kualitas informasi akuntansi untuk tujuan prediktif. Yang ketiga ada perataan laba, jadi untuk mempengaruhi kemampuan prediktif laporan keuangan dengan mengurangi volatilitas volatilitas yang dapat meningkatkan atau mengurangi nilai informasi untuk prediksi. Dan yang terakhir ada manajemen laba. Ini dapat mendistorsi konten informasional laba keuangan dan mempengaruhi kemampuan prediktif data akuntansi dan mengurangi keandalan dalam memprediksi peristiwa ekonomi. Jadi keempat konsep ini memungkinkan para analis khususnya ya dan investor untuk menilai kualitas informasi akuntansi dengan lebih baik dan membuat prediksi yang lebih akurat tentang kinerja ekonomi di masa depan. Prediksi reaksi pasar. Riset tentang pasar modal telah mengalami perkembangan di Indonesia selama lebih dari 30 tahun dan hingga kini tetap menjadi salah satu tema sentral dalam literatur keuangan dan akuntansi. Penelitian dalam konteks unik ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi para peneliti. Bukti empiris dari konteks yang berbeda akan memberikan wawasan untuk meningkatkan pengetahuan yang ada saat ini. Kajian ini terdiri atas 3 segmen pembahasan, yaitu yang pertama analisis mengenai kemajuan penelitian pasar modal di Indonesia, yang kedua studi tentang ciri-ciri pasar berkembang dan dalam penelitian akuntansi yang berfokus pada pasar modal di Indonesia, yang ketiga ulasan mengenai fungsi dan potensi pengembangan penelitian akuntansi yang berbasis pasar modal di Indonesia di masa yang akan datang. Faktor-faktor pendorong perkembangan riset pasar modal di Indonesia. 3 faktor utama pendorong berkembangnya riset pasar modal di Indonesia yaitu yang pertama, perkembangan teori keuangan dunia. Kemajuan dalam teori keuangan global memicu minat para akademisi untuk mengeksplorasi penerapan teori tersebut dalam situasi yang berbeda. Hal ini kontras dengan situasi pasar modal di Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan. Selanjutnya, kebutuhan pengetahuan atau informasi spesifik mengenai pasar modal di Indonesia. Perkembangan perekonomian dapat menjadi faktor pendorong berkembangnya pasar modal di suatu negara.
Kondisi keuangan suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, bersumber dari dalam maupun akibat paparan atau exposure suatu masalah yang mendunia. Selanjutnya, ketersediaan data, kegiatan pasar modal, dan alternatif sumber informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komputer merupakan faktor lain yang mendukung berkembangnya riset pasar modal. Bursa Efek Indonesia telah lama menerapkan sistem transaksi berbasis komputer, sehingga rekaman transaksi pasar telah tersedia, meskipun belum dikelola dengan baik. Berikutnya itu metode penetapan harga aktiva modal. Hipotesis pasar efisien mewajibkan penggunaan return ekspektasian dan mengandai bahwa sekuritas dihargai secara tepat. Sebuah teori diperlukan untuk menspesifikasi hubungan antara return ekspektasian dan harga saham individual yang dinilai tersebut adalah model penilaian modal aset Sharpe, Lindner, dan Mosin menghubungkan return aset dengan risiko aset sebagai berikut. (RIT sama dengan RFT plus RMT dikurang RFT kali beta. RIT sama dengan return ekspektasian dari sekuritas I pada periode T, RFT sama dengan return atas aset bebas risiko pada periode T. RMT sama dengan return ekspektasian atas portofolio pasar dalam periode omega RIT, RMT sama dengan konvariansi antara RIT dan RMT. Omega kuadrat RMT sama dengan variansi return atas portofolio pasar. Beta sama dengan S RIT MT per S kuadrat RMT sama dengan koefisien resiko. Berikutnya itu metode penetapan harga aktiva modal. APT mengandaikan bahwa return sekuritas terkait dengan angka yang tak diketahui faktor-faktor yang tak diketahui. Sebuah model multifaktor akan berbentuk sebagai berikut. RI sama dengan AI plus BIL F1 plus BI2 F2 plus BIJ F3 plus EI. Sekuritas akan dinilai sebagai berikut. RI sama dengan RJ plus Y1 BIL plus Y2 B12 plus BIJ YJ, di mana RJ sama dengan return atas aset bebas resiko. BIJ sama dengan sensitivitas sekuritas terhadap faktor C, dan YJ sama dengan premium return sekuritas, yaitu kelebihan dari RF dari setiap unit sekuritas terhadap faktor. Pendekatan positif yaitu mengadopsi paradigma positif antropologi atau induktif, yang masalah pokoknya yaitu praktik akuntansi yang berjalan dan sikap manajemen terhadap praktik-praktik. Tujuan riset akuntansi yang berhubungan dengan paradigma antropologi atau induktif untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi praktik akuntansi yang sedang berlangsung. Paradigma informasi ekonomi ada 5 model, yaitu model teori keputusan, model teori sindikat, model evaluasi informasional pembuat keputusan, model teori tim, dan model pernyataan permintaan. Selanjutnya, paradigma agensi analitis. Paradigma muncul dari contoh yang disajikan oleh Coase dalam makalahnya yang terkenal, juga menyoroti sifat hubungan antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer dalam perusahaan, lalu dikembangkan menjadi pandangan bahwa perusahaan adalah sekumpulan kontrak atau nexus of contract yang menghubungkan antara individu. Materi selanjutnya, teori akuntansi positif. Tujuan utama pendekatan akuntansi positif adalah untuk menjelaskan, memprediksi pilihan standar oleh manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaat ungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Teori positif ini juga didasarkan pada posisi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator atau politis adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka yang secara langsung terkait dengan kompensasi mereka, sehingga terkait dengan kemakmuran mereka. Evaluasi pendekatan positif. Pendekatan positif melihat pada mengapa praktik dan teori dikembangkan dengan cara tertentu dalam rangka untuk menjelaskan
memprediksi peristiwa akuntansi. Dengan cara itulah, pendekatan positif berusaha untuk menemukan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi faktor-faktor rasional dalam bidang akuntansi. Pendekatan positif secara umum dibedakan dari pendekatan normatif yang berusaha untuk menentukan sebuah teori yang menjelaskan apa yang seharusnya dan bukan apa yang sesungguhnya. Itu dia materi yang kami sampaikan dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang ingin ditanyakan, mohon boleh banget ditanyakan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.